lagi. Saya bersyukur boleh ada di tengah-tengah ini Ibu yang terkasih, dan juga berterima kasih untuk kepercayaan, kesempatan diizinkan berbagi kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya ini cukup mendadak, saya bilang loh, mendadak banget. Saya orang yang tipe well prepared, jadi saya bilang kalau gitu tema dari saya aja, saya bilang gitu. Ya udahlah, terserah katanya Ibu Mustika seperti itu. Nanti saya ngomong sama Ibu Maya katanya. Dan tema kita sesuai dengan kaos yang kita pakai adalah The Strong Woman. Perempuan yang kuat itu seperti apa sih? Bukan kayak Hulk ya, terus berotot seperti ini, tidak seperti itu. Tapi buat saya, perempuan yang kuat adalah perempuan yang bebas, perempuan yang merdeka dari kekhawatiran. Kenapa? Nanti kita lihat penyebabnya. Karena kekhawatiran bukan hanya menjajah kita. Indonesia dimerdekakan 79 tahun ya. Dan kekhawatiran itu bukan hanya menjajah hidup kita, tapi kekhawatiran bisa mencuri, dia membunuh, bahkan dia membinasakan, membuat hidup seseorang menjadi rapuh, rentan, mudah rusak, dan mudah patah. Kalau hidup kita rapuh, nggak akan pernah menjadi perempuan yang kuat, nggak akan pernah menjadi ibu yang strong. Nah, saya mengutip, tolong di ini ada PowerPoint-nya, PowerPoint. Sudah bisa disiapkan. Oke, saya bisa lihat dari sana juga. Nah, saya mengutip dari seorang penulis yang bernama John Edmund Hagee. John Edmund Hagee adalah penulis dan seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Dalam salah satu bukunya dia mengatakan begini, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan dana tidak kurang dari 2,5 miliar US dollarnya. Jadi kalau dirupiahkan, di kurs ke rupiah, ya puluhan triliun rupiah setiap tahunnya untuk membantu biaya pengobatan orang yang menderita tekanan mental, depresi akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Nah, John Edmund Hagee mengatakan penyakit sosial yang melanda Amerika Serikat itu namanya kekhawatiran. Menurut saya, penyakit sosial yang namanya kekhawatiran bukan hanya melanda Amerika Serikat, bukan hanya melanda negara-negara maju, tapi melanda seluruh dunia, termasuk dalam tanda petik menjangkiti orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, juga hamba-hamba Tuhan. Benar? Khususnya setelah adanya pandemi COVID-19. Nah, apa sih yang disebut dengan khawatir? Kenapa kita dilarang oleh Alkitab untuk hidup dalam kekhawatiran? Dan bagaimana kita dapat lepas dari merdeka dari kekhawatiran? Ini yang kita akan bahas bersama-sama. Saya mengajak, tapi lihat aja dari sini, tolong klik-klik 2 kali berarti. Satu lagi. Atau saya bisa punya ininya, nggak ada ya? Supaya bisa agak lebih cepat. Yohanes 10 ayat 10 bagian A kita baca bersama-sama 2-3. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pencuri datang untuk membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Siapa yang kita pikir mencuri itu? Kadang-kadang kita pikir mencuri itu setan, iblis, dan lain sebagainya ya. Ada banyak hal yang bisa tercuri dalam hidup kita. Kebiasaan kita bisa tercuri, betul? Duit kita bisa tercuri, dompet bisa tercuri, harta kita, kekayaan kita bisa tercuri. Tetapi ada pencuri yang tidak menginginkan duit kita. Ada pencuri yang tidak tertarik dengan kekayaan atau perhiasan kita. Namun dia bermaksud untuk mencuri damai sejahtera, sukacita, ketenangan, keteduhan dalam kehidupan perempuan-perempuan yang percaya kepada Tuhan. Paling tidak ada 3 hal yang punya potensi besar untuk mencuri sukacita dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah sesama kita manusia. Siapa sesama kita? Sesama kita itu orang yang bersentuhan dekat dengan kita. Suami, mertua, ipar, menantu, pacar kalau yang belum menikah, tetangga sebelah rumah, rekan pelayanan juga bisa, rekan bisnis, pendeta kita juga bisa, jemaat kita juga bisa. Ketika mereka mengatakan sesuatu atau berbuat sesuatu yang melukai hati kita, sukacita meredup dalam kehidupan kita. Gak peduli tua muda besar kecil laki perempuan, setiap kita punya kesempatan yang sama, sukacita itu direnggut dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang punya potensi mencuri sukacita adalah situasi dan kondisi. Ketika keadaan tidak berjalan seperti yang kita inginkan dan kita harapkan, kita susun rencana, kita bikin budget, kita membuat planning, kita membuat anggarannya, semua disusun rapi. Tapi karena satu dan lain hal, apa yang kita rencanakan tidak terjadi, sukacita juga bisa meredup dalam kehidupan kita. Ibu-ibu, tidak banyak hal yang bisa kita kendalikan dalam hidup kita. Kita nggak bisa kendalikan cuaca, betul? Mau panas, mau hujan, bukan kita yang mengendalikan. Harga saham kita nggak bisa kendalikan. Harga cabai, bahan pokok nggak bisa kita kendalikan.
Tapi kita harus tahu satu perkara, kita punya Allah yang bisa mengendalikan segala hal, itu sebabnya kita tidak perlu dengan sukacita. Tetapi ada yang ketiga, pencuri yang ketiga, dia bukan hanya bermaksud untuk mencuri, dia membunuh. Dia bukan hanya bermaksud membunuh, dia membinasakan. Makanya pencuri ini kejam, sadis, luar biasa. Karena tujuan dia bukan hanya untuk nyuri, tapi sampai hidup kita rusak, hidup kita hancur. Nama pencuri itu adalah kekhawatiran. Rasa takut, khawatir yang distimulasi, yang dipacu munculnya, yang dirangsang munculnya karena banyaknya masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ibu-ibu, saya mau kasih tahu satu perkara. Kehidupan kekristenan itu bukan kehidupan yang trouble free life. Kehidupan kekristenan itu bukan kehidupan yang bebas dari problem. Menjadi orang Kristen bukan berarti nggak bisa sakit. Menjadi orang percaya bukan berarti nggak pernah mengalami kesulitan ekonomi. Menjadi pendeta seperti Ibu Rustinda bukan berarti bebas dari problem dan masalah. Tapi kita juga harus tahu satu perkara. Masalah, persoalan, pergumulan yang terjadi dalam hidup kita bukanlah cara Tuhan untuk merusak kita, bukan cara Tuhan untuk menghancurkan kita, bukan cara Tuhan untuk menyakiti kehidupan kita. Tetapi problem, masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita seringkali adalah cara Tuhan supaya kita mengalami Tuhan. Dan kalau kita mengalami Tuhan, pasti ada kemenangan. Kalau kita mengalami Tuhan, pasti ada mujizat di sana. Amin, ibu-ibu. Bayangkan kalau nggak pernah sakit, kita nggak akan pernah mengalami Jehovah Rafa, pribadi Allah yang menyembuhkan. Kalau nggak pernah mengalami krisis ekonomi, nggak pernah mengalami Jehovah Jireh, pribadi Allah yang mencukupkan itu mencukupi, memenuhi kebutuhan kita. Kalau nggak pernah difitnah, nggak pernah semena-mena di ghosting sama pacar yang muda-muda. Kalau nggak pernah kita mengalami dibully sama orang lain, kita nggak akan pernah mengalami damai sejahtera Tuhan itu melimpah atas kehidupan kita. Jadi masalah bukan cara Tuhan untuk merusak hidup kita, itu sebabnya nggak perlu hidup dalam kekhawatiran. Pertanyaannya sekarang, apa yang disebut dengan khawatir? Sejak kapan manusia mengalami kekhawatiran? Kalau kita membaca dalam kamus klik tolong, kamus besar bahasa Indonesia mengatakan kekhawatiran adalah rasa takut akan hal yang belum terjadi. Khawatir itu selalu kepada hal sesuatu yang belum kejadian dalam kehidupan kita. Khawatir masa depan, khawatir kesehatan, khawatir dan lain sebagainya, itu sesuatu yang belum terjadi. Padahal menurut survei 92% apa yang kita takutkan nggak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Kalau gitu ngapain? Nggak enak makan, nggak enak tidur, gelisah sepanjang hari hanya memikirkan sesuatu yang tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Sementara dalam bahasa Yunani, ini Alkitab kita Perjanjian Baru itu tertulis dalam bahasa Yunani. Nah, dalam bahasa Yunani kata khawatir adalah merimnao. Arti kata merimnao adalah ditarik pada dua kutub yang berbeda. Maksudnya ditarik pada dua kutub yang berbeda itu adalah kekhawatiran itu punya power, punya kuasa, punya dampak yang sangat besar. Kekhawatiran itu punya kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk menarik kita jauh dari Tuhan. Sementara iman, pengharapan, dan sukacita menarik kita dekat kepada Tuhan. Kekhawatiran menjauhkan kita dari Tuhan. Sukacita, iman, pengharapan membuat kita dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Tuhan pasti ada pertolongan, betul? Kalau dekat dengan Tuhan pasti ada jalan keluar. Sementara kalau hidup dalam kekhawatiran, kita ditarik terus menjauh dari Tuhan. Itu sebabnya orang yang hidup dalam kekhawatiran sulit mempercayai bahwa Tuhan bisa menolong. Selalu ngomongnya gini, aduh masalahku terlalu gede, nggak mungkin, ini nggak mungkin bisa lolos dari ini, nggak bisa aku lolos dari masalah ini. Kenapa? Karena kekhawatiran selalu menarik kita jauh dari Tuhan. Orang mengatakan orang yang khawatir seperti orang yang duduk di kursi goyang. Pernah duduk di kursi goyang? Orang yang duduk di kursi goyang mengeluarkan banyak energi. Untuk goyang-goyangin kursi kan kita mengeluarkan tenaga. Tetapi tidak pernah maju ke depan, betul? Nah, kekhawatiran itu sama, mengkonsumsi banyak energi dalam hidup kita, bikin kita lelah, bikin kita capek, nggak suka cita, mukanya lonjong kayak pepaya, jadi jelek kita kalau banyak kekhawatiran. Tahu? Ya, kekhawatiran seperti menyerap banyak energi, tapi nggak pernah membuat hidup kita produktif, nggak pernah membuat kehidupan perempuan itu maju ke depan. Orang mengatakan juga kekhawatiran itu seperti kayu yang dimakan merayap.
Kayu, kalau kayu dimakan rayap, dari luarnya tetap bagus, tetap indah, tidak ada masalah, kayaknya sempurna, tapi dalamnya kosong, keropos, betul? Dan karena kosong, keropos, rapuh, rentan, mudah rusak, mudah patah. Dan bagaimana kalau hidup kita dikuasai dengan kekhawatiran? Ya gitu, rapuh, rentan, mudah rusak, mudah patah, nggak akan pernah bisa menjadi strong woman. Kekhawatiran itu buat kita rapuh, grogoti dari dalam kehidupan kita. Sejak kapan kita mengalami kekhawatiran? Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, pada saat manusia pertama jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa diperintahkan oleh Tuhan jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka makan. Dan setelah mereka makan, Tuhan menegur mereka. Adam, di mana engkau? Dicari sama Tuhan, di mana engkau? Tuhan bukan tidak tahu mereka ada di mana, tapi maksud Tuhan adalah posisimu antara hubunganmu dengan aku itu kamu ada di mana? Dan Adam mengatakan apa? Kami sembunyi. Kenapa sembunyi? Karena kami takut, kami malu karena menyadari keberadaannya mereka dalam hidup dalam keadaan telanjang. Takut, malu. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, pada saat manusia memberontak terhadap Allah, pada saat manusia itu jauh dari Tuhan, hati manusia, pikiran manusia, jiwa manusia mengenal perasaan negatif, takut, cemas, malu, gelisah, resah, galau, dan lain sebagainya. Kekhawatiran itu sebenarnya manusiawi. Kekhawatiran itu biasa. Kenapa? Karena sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, hati, jiwa, pikiran kita ini mengenal rasa takut, khawatir, cemas, dan gelisah. Tapi kekhawatiran tidak boleh dibiasakan. Kenapa? Karena kekhawatiran itu mencuri, kekhawatiran akan membunuh, dan kekhawatiran akan membinasakan. Salah satu contoh kisah nyata. Klik, tolong diklik. Ada seorang penulis buku. Bisa diklik? Nah, seorang penulis buku namanya Dennis Waitley. Dennis Waitley itu mengarang satu buku, judulnya adalah The Empires of the Mind. Jadi penguasa pikiran. Di sini diterjemahkan dari kerajaan pikiran. Di dalam buku ini, Dennis Waitley itu mengisahkan ada seorang pria namanya Nick. Usia Nick ini kira-kira 40 tahun, badannya sehat, artinya tidak menderita penyakit kronis, sudah menikah, punya istri, punya anak, hidupnya bahagia, punya pekerjaan yang sangat bagus, penghasilannya oke, keren. Dia kerja di sebuah perusahaan kereta api. Jadi dia kerja di pabrik yang membuat kereta api. Enggak, aku udah. Thank you, terima kasih. Dia bekerja di perusahaan yang membuat kereta api. Jadi pabriknya besar sekali. Nah, satu aja kelemahannya nih, gampang cemas, gampang takut, gampang khawatir kalau dia mengalami masalah. Nah, satu kali pemimpin tempat di mana dia bekerja memberikan istirahat makan siang 2 kali lipat dari biasanya. Istirahat makan siang di kantor biasanya berapa lama? Cuma 1 jam, ya kan? Nah, ini dikasih 2 jam. Kenapa? Karena pemimpin perusahaannya sedang ulang tahun, jadi free 2 jam. Kesempatan itu dipakai oleh Nick untuk jalan-jalan di areal pabriknya. Pabrik apa? Kereta api. Jadi dia keluar masuk gerbong kereta api. Nah, salah satunya dia masuk ke gerbong tempat penyimpanan makanan. Namanya tempat penyimpanan makanan di luar negeri ya, isinya susu, keju, daging, ham, dan lain sebagainya. Dan tempat penyimpanan makanan pasti dilengkapi dengan air conditioner, dengan pendingin, karena itu bisa cepat busuk, ya kan? Yang tidak diketahui nih, pintunya itu rusak. Bisa dia masuk, nggak bisa dia keluar. Bisa dia masuk, terkunci, nggak bisa dia keluar. Mulailah kecemasan merayapi dirinya nih, ketakutan minta ampun. Dia berpikir suhu di dalam gerbong tempat penyimpanan makanan itu minus 16 derajat Celcius. Titik beku berapa? 0, ya kan? Air berubah menjadi es itu 0 derajat. Dia pikir ini minus 16 derajat Celcius, kayak kulkas kan dinginnya, karena ini tempat penyimpanan makanan. Dia teriak dengan suara yang sangat keras, nggak ada orang yang menolong. Dia gedor-gedor pintu sampai tangannya luka semua, nggak ada orang yang bukain pintu juga. Jadi saking takutnya, karena takut kedinginan, dia kumpulin semua barang-barang yang ada di situ, kardus-kardus yang ada di dalam gerbong itu. Dia mencoba untuk menghangatkan diri, tapi dia sempat nulis di atas kardus itu. Dia mengatakan suhu di dalam gerbong ini sangat dingin, minus 16 derajat Celcius menurut pikirannya dia.
Aku hampir beku kedinginan, tapi mudah-mudahan aku dapat beristirahat. Kemudian dia membaringkan diri, dia mencoba untuk istirahat. Besok paginya temennya buka gerbong itu, loh, dia lihat ada Nick di situ lagi tiduran. Jadi Nick dibangunin, tapi Nick tidak pernah bangun lagi. Dan karena meninggal di lingkungan kantor, jadi jenazahnya diotopsi. Nah, hasil otopsi adalah Nick mati membeku karena kedinginan. Semua orang di kantor itu kaget, kok bisa mati membeku? Karena sebenarnya alat pendingin di gerbong tempat penyimpanan makanan itu sudah berhari-hari lamanya mati. Jadi suhu di dalam gerbong itu sama dengan suhu di luar gerbong. Bukan minus 16 derajat, hanya 16 derajat. 16 derajat itu suhu biasa, kalau gantung lagi dingin ya 16 derajat, seperti itu. Banyak ventilasi, banyak kisi-kisi, banyak lubang angin dibuat. Nick bisa nggak ngerti bahwa suhu di dalam ruangan itu sama dengan suhu di luar ruangan. Kesimpulannya kenapa Nick bisa mati? Nick mati dibunuh kekhawatirannya sendiri. Perhatikan itu, kekhawatiran itu mencuri apa? Sukacita. Ketika kita hidup dalam kekhawatiran nggak bisa happy, nggak bisa sukacita kita. Kedua, kekhawatiran itu membunuh apa dalam kasus Nick? Kreativitasnya dibunuh. Lihat lubang angin, ventilasi, kisi-kisi bisa nggak ngerti bahwa itu gerbongnya itu alat pendinginnya mati. Kekhawatiran membinasakan apa? Membinasakan kehidupan spiritual kita. Sebab ketika kita hidup dalam kekhawatiran, kita ditarik jauh dari Tuhan. Kalau jauh dari Tuhan, ya sulit untuk mengalami pertolongan Tuhan. Sampai di sini saya harap kita semua mengerti. Kalau mau jadi strong woman harus bebas, harus merdeka dari kekhawatiran. Nah, kalau gitu gimana caranya mengatasi kekhawatiran yang mencuri, yang membunuh, dan membinasakan, yang membuat hidup kita rapuh dan mudah patah? Padahal kita mau jadi strong woman, caranya seperti ini. Kita baca di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 6 sampai ayat 9, tidak ada di situ. Nggak ada kayaknya, saya nggak tulis di situ. Tapi saya akan bacakan untuk ibu-ibu semua. Filipi 4 ayat 6 sampai 9. Kalau bawa Alkitab walaupun dari handphone, nanti ayat yang ke-9 kita membacanya bersama-sama. Firman Tuhan berkata seperti ini, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9 bersama-sama 2-3. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus saat dia di penjara. Dan ayat ke-6 tadi mengatakan, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ibu-ibu, kita dilarang, seperti halnya kita dilarang jangan menyembah berhala, jangan menyebut nama Allah sembarangan, jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, kita pun dilarang. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apa? Jangan khawatir tentang apa saja. Jangan khawatir tentang apa yang kamu makan, kamu minum. Jangan khawatir tentang hidupmu. Jangan khawatir masa depanmu. Jangan khawatir jodohmu. Jangan khawatir kalau suami kita dipanggil Tuhan lebih dulu, apa yang terjadi dalam hidup kita. Jangan khawatir juga kalau kita dipanggil Tuhan lebih dulu, suami kita nikah lagi apa enggak. Jangan khawatir tentang apapun juga. Loh, kalau ada masalah gimana, Bu? Kalau ada problem seperti apa? Alkitab tidak pernah hanya melarang kita, tapi selalu memberikan solusi dan jalan keluar. Yang pertama, bagaimana caranya supaya kita bebas dari kekhawatiran? Bangun relasi intim dengan Tuhan, relasi yang dekat dengan Tuhan, bangun keakraban dengan Tuhan. Dan akrab dengan Tuhan dinyatakan satu di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Saya baca ayat 6 sekali lagi, dikatakan seperti ini. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam satu doa,
Dua apa? Permohonan. Yang ketiga mengucap syukur. Jadi bangun hubungan intim dengan Tuhan itu yang pertama berdoa, kedua silakan memohon, yang ketiga mengucap syukur. Apa yang disebut dengan doa? Orang bilang doa nafas hidup orang Kristen, betul, kita berarti butuh doa. Doa itu sederhananya adalah bercakap-cakap dengan Tuhan, berbincang-bincang dengan Tuhan, ngomong-ngomong sama Tuhan. Ngomongin Tuhan dan ngomong-ngomong sama Tuhan itu tidak sama. Ya toh? Berbicara kepada Ibu Maya tidak sama dengan membicarakan Ibu Maya. Kalau saya ngomong sama Ibu Rustida, Bu Rustida, Ibu Maya itu keren ya, rambutnya keren, kira-kira dia potong rambut di mana ya, dia perawatan di mana? Ini namanya ngomongin Bu Maya, ngerti? Tapi kalau saya ngomong sama Bu Maya, Bu, rambutnya bagus banget, tebel, perawatan di mana, salonnya di mana? Ini namanya ngomong-ngomong sama Ibu Maya. Doa itu bukan ngomongin Tuhan. Doa itu ngomong-ngomong sama Tuhan. Nah masalahnya banyak perempuan Kristen pintar ngomong tentang Tuhan. Tuhan bisa begini, Tuhan bisa begitu, Tuhan melakukan ini, Tuhan melakukan itu, Tuhan mengerjakan ini dan itu. Tapi tidak pernah, tapi jarang, tapi sedikit sekali menyediakan diri dan waktunya untuk ngomong-ngomong sama Tuhan. Doa itu ngomong-ngomong dengan Tuhan, chattingnya itu dengan Tuhan, bukan ngomongin Tuhan. Doa lebih dari sekedar kata-kata yang bagus, yang indah, yang puitis, yang sepertinya kita tujukan kepada Tuhan, padahal hatinya jauh dari Tuhan. Doa itu dimulai dari kedekatan hati yang mau dekat kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah, aku merasa tenang. Tenang itu bukan kalau gak ada masalah, tenang itu kalau kita intim dengan Tuhan. Setelah kita dekat dengan Tuhan, baru firman Tuhan mengatakan, minta, memohon, sampaikan permohonanmu. Memang firman Tuhan berkata, minta maka kepadamu akan diberikan. Tapi ayat ini berkata doa, kemudian sampaikan permohonan. Kenapa? Intim dulu dengan Tuhan, baru bebas menyampaikan permohonan kita. Kenapa harus dekat dulu? Karena hanya dua orang yang dekat mampu dengan bebas mengekspresikan perasaannya. Kalau kita punya problem, kita akan curhat, kita akan curcol, kita akan cerita kepada siapa? Teman dekat kita, benar nggak? Kalau teman dekat kita nggak takut digosipin, kita nggak takut dihakimi, kita akan didoakan, kita akan disupport, kita akan didukung, betul? Nah sama, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bebas mengekspresikan perasaan kita. Tuhan, ini loh masalahku seperti ini. Tuhan, aku kan anakmu ya Tuhan, mantumu ini loh Tuhan. Nyakitin hatiku, tahu mantu Tuhan siapa? Suami kita. Mantumu ini loh Tuhan, bikin aku nangis terus Tuhan gitu. Misalnya. Nah kalau Tuhan dekat dengan kita, Tuhan juga bebas mengekspresikan dirinya. Jangan kamu lakukan itu, ampuni misalkan. Masalahnya sama, kita merasa dekat dengan Tuhan. Realitanya belum tentu Tuhan dekat dengan kita. Kita berpikir kita dekat dengan Tuhan, kenyataannya, faktanya belum tentu Tuhan itu merasa dekat dengan kita. Lah kalau kita mau dekat dengan Tuhan, gimana caranya? Itu tadi, sediakan diri dan waktu banyak untuk ngomong-ngomong sama Tuhan. Lalu kita bebas mengekspresikan keinginan kita, permohonan kita. Intim itu satu, doa dalam arti membangun relasi dekat dengan Tuhan, ngomong-ngomong sama Tuhan, terus memohon. Yang ketiga, mengucap syukur sama Tuhan. Mengucap syukur itu artinya apa? Mengucap syukur itu artinya mengapresiasi Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Semua yang baik yang kita nikmati hari ini datangnya dari Tuhan. Benar? Walaupun kita punya banyak masalah yang lain, misalkan nafas kita hari ini sehat, bisa nikmati perjalanan walaupun jauh Jakarta ke tempat ini, itu anugerah Tuhan, betul? Makan masih terasa enaknya, manisnya, asinnya, gurihnya, pedesnya, itu juga anugerah Tuhan. Banyak orang nggak bisa nikmati makan, itu bersyukur pada Tuhan. Tapi arti yang kedua dari bersyukur adalah setuju dengan Tuhan, sepakat dengan Tuhan. Walaupun yang terjadi dalam hidup kita tidak seperti yang kita inginkan. Kita minta merah, Tuhan kasih biru. Kita minta yang baru, kata Tuhan yang second aja. Kita minta yang besar, sama Tuhan dikasih yang kecil aja.
Tapi kita mengangkat tangan kita dan kita mengatakan aku bersyukur, itu namanya aku sepakat dengan Tuhan. Aku setuju dengan Tuhan. Kenapa setuju? Karena kita tahu Tuhan nggak pernah berlaku jahat, nggak pernah berlaku busuk dalam kehidupan kita. Rancangannya adalah rancangan bahwa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka firman Tuhan ayat yang ke-7 mengatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hidup kita. Ada damai sejahtera yang masuk akal, ada damai sejahtera yang nggak masuk akal. Damai sejahtera yang masuk akal itu apa? Kalau semua berjalan baik, kesehatan prima, hubungan suami istri mesra intim, duit nggak kurang, anak-anak berprestasi, hormat sama orang tua, ini namanya damai sejahtera yang masuk akal. Nah, damai sejahtera yang nggak masuk akal itu seperti apa? Contohnya Paulus ini nulis surat jangan khawatir supaya ada damai saat dia ada di penjara. Kalau kita masuk penjara ada damai nggak kira-kira? Tadi Rasul Paulus mengatakan damai yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Kuncinya di mana? Ada damai yang nggak masuk akal. Kita dibully, kita difitnah orang, kita diperlakukan buruk sama orang lain. Kuncinya adalah ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan di dalam doa, kemudian memohon, kemudian juga bersyukur kepada Tuhan. Damai Tuhan diizinkan untuk memenuhi hati dan pikiran kita. Amin. Itu yang pertama. Bagaimana caranya kita bebas dari kekhawatiran yang mencuri, membunuh, dan membinasakan yang membuat hidup kita rapuh dan rentan. Bangun hubungan intim di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Yang kedua, gimana caranya bebas dari kekhawatiran? Yaitu mengendalikan pikiran kita. Ibu bapak, biasa ada ibu-ibu, shiners. Hidup ini adalah sebuah pertempuran. Suka nggak suka, seneng nggak seneng, mau nggak mau, hidup adalah pertempuran. Ngerti nggak ngerti, hidup ini sebuah peperangan. Dan medan pertempuran yang paling hebat itu bukan di Ukraina, bukan di jalur Gaza. Medan pertempuran yang paling hebat itu di sini, di otak kita, di pikiran kita. Kenapa? Karena setiap saat iblis berusaha untuk menyuntikkan berita palsu dalam hidup kita. Berapa banyak dari kita ketika kita mengalami masalah terus kita berpikir Tuhan itu nggak sayang sama aku, Tuhan nggak peduli sama aku, percuma aku ikut syai, buktinya suamiku selingkuh, percuma aku ibadah, buktinya suamiku aku kena PHK. Berapa banyak pernah di antara kita punya pikiran seperti itu? Dari mana pikiran itu muncul? Bukan diinspirasi Roh Kudus pasti. Betul? Makanya yang kita perlu jaga apa? Pikiran kita. Efesus pasal yang ke-6 mengatakan pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan salah satu senjata Allah yang harus kita pakai itu ketopong. Betul? Ketopong itu topi yang terbuat dari besi atau baja. Semua tentara dari belahan dunia manapun, dari abad manapun sampai dengan detik ini, kalau mereka maju perang, mereka pakai topi itu yang terbuat dari besi atau dari baja. Kenapa pakai topi? Untuk melindungi kepala. Kenapa kepala dilindungi? Karena kalau kakinya ketembak atau tangan kirinya ketembak, mereka masih bisa ambil senjata, senapan, bales, nembak musuhnya. Betul? Nah kalau ini yang ketembak, apa yang terjadi? Game, langsung mati, langsung koit, meninggal dunia saat itu juga. Nggak bisa balas musuh, nggak ada kemungkinan untuk menang. Nah pikiran ini harus dijaga. Itu sebabnya ayat yang ke-8 tadi berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mau bebas dari kekhawatiran, pikirkan yang benar, yang suci, yang mulia, yang manis, yang adil, yang sedap didengar dan patut dipuji. Sulit enggak memikirkan yang benar, yang mulia dan patut dipuji? Sulit. Kenapa sulit? Karena realita hidup, karena kenyataan hidup seringkali bertolak belakang dengan kebenaran. Karena fakta kehidupan seringkali bertentangan dengan firman Allah. Salah satu contoh ya. Realitanya suami di PHK, realitanya nggak ada tabungan, realita kenyataan bulan depan harus bayar kontrakan rumah. Realita atau kenyataannya
belum ada uang tersedia untuk bayar uang pangkal anak mau kuliah. Itu realita. Tapi kebenarannya, firman Allah mengatakan begini dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah akan memenuhi berapa banyak? Segala apa? Keperluan kita. Segala itu berapa banyak? Semuanya, apapun, segala, semuanya dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan bermaksud untuk memenuhi segala keperluan kita, bukan segala keinginan kita loh. Bukan segala kemauan kita. Tuhan tidak bermaksud untuk memenuhi semua kerakusan, kesalahan atau keinginan kita, enggak. Tapi kalau Tuhan memandang itu kebutuhan dalam kehidupan kita, ya Tuhan akan memenuhi. Jadi sekarang mana yang kita mau pikirkan? Realita hidup atau janji Tuhan? Realita hidup, kenyataan hidup atau firman Allah? Yang harus kita pikirkan janji Tuhan atau firman Allah. Kenapa? Karena realita hidup, kenyataan hidup tidak bisa mengubah firman Tuhan. Tetapi firman Allah lah yang bisa merubah kenyataan kehidupan kita. Amin. Makanya dipikirkan yang benar, yang suci dan mulia firman Allah. Baca firman Allah, ibadah harian itu memperlengkapi kita. Sudah ada doanya di situ, ada syafaatnya di situ, ada bersyukurnya di situ, ada leksio divinanya di situ. Sebabnya saya mendorong ibu-ibu jangan lupa untuk melakukan ibadah harian pagi, siang, dan petang. Viktor Frankl adalah seseorang yang dimasukkan ke dalam penjara pada saat kamp konsentrasi zamannya Hitler. Dan zaman Hitler orang yang meninggal lebih dari 6 juta orang karena penyiksaan yang luar biasa melebihi batas kemanusiaan. Setiap orang yang disiksa, setiap orang yang dimasukkan di dalam kamp konsentrasi di brainwash, dicuci otaknya, rambut mereka digunduli, nama mereka seolah-olah mereka dihapuskan. Jadi mereka nggak disebut by name, tapi distempel pakai nomor. Jadi mereka disebut berdasarkan nomor itu, dicuci otaknya supaya identitas mereka lupa. Jadi banyak yang jadi gila, banyak yang meninggal di kamp konsentrasi. Pada saat mereka disiksa juga mereka disiksa dalam keadaan telanjang, jadi ditelanjangi semuanya. Mereka kedinginan, mereka kelaparan. Nah, satu kali ketika selesai prosesi penyiksaan, jadi dalam keadaan telanjang semuanya, Viktor Frankl memakai pakaian. Jadi pakaian itu juga ditumpuk-tumpuk, nanti bisa ketukar-tukar juga karena nggak ada pakaian khusus untuk seseorang. Nah, saat dia mengenakan pakaian, Viktor Frankl mendapati pakaian dia itu di lipatannya itu ada secari kertas. Jadi dia tarik kertas itu, dan kertas itu kira-kira kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti ini: Tuhan itu tidak tertidur dan tidak terlelap. Ada kan ayatnya, penjaga Israel tidak tertidur dan tidak terlelap. Nah, sejak membaca tulisan itu, Viktor Frankl mulai menghidupkan pikiran-pikiran yang benar tentang Allah. Allah itu mengasihi, dalam kasihnya dia peduli, dalam kasihnya Tuhan bisa menolong. Allah itu juga maha kuasa, dalam kuasanya sanggup untuk menolong Viktor Frankl. Apakah ketika dia sudah menghidupkan pikiran tentang Allah masalahnya berhenti? Enggak, tetap disiksa, tetap masih ada di dalam penjara. Tapi pengharapannya mulai muncul, dan firman Tuhan berkata pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pada akhirnya Viktor Frankl berhasil keluar dari kamp konsentrasi bukan sebagai laki-laki yang lemah, bukan sebagai jenazah yang digotong orang, tapi sebagai seorang pria yang kuat. Dan dia menulis satu buku, judulnya adalah Man Searching for Meaning, artinya manusia yang mencari harkat hidupnya. Buku ini memberkati jutaan orang di belahan dunia manapun juga, orang yang menderita stres, tekanan, karena kekhawatiran, karena berbagai macam masalah dan persoalan di dalam kehidupannya. Kenapa Viktor Frankl bisa menjadi laki-laki yang merdeka? Karena dia berhasil mengendalikan pikirannya. Ibu-ibu, ada istilah mengatakan begini: kita tidak bisa mencegah burung terbang di atas kepala kita, betul? Nggak bisa. Mau terbang lewat mana aja, terbang lewat sini, lewat sana, kita nggak bisa cegah dia. Tapi mohon maaf, orang bilang kita bodoh kalau kita membiarkan burung itu bersarang di atas kepala kita dan buang kotoran di atas kepala kita. Kita nggak bisa mencegah masalah itu datang dalam hidup kita. Tetapi jangan sampai kekhawatiran yang mencuri, yang membunuh, yang membinasakan, yang membuat hidup kita rapuh dan rentan itu
memerintah atas pikiran kita karena dia akan menghancurkan kehidupan kita. Ini saya membawa botol, tadi sudah saya minum. Ini ibarat pikiran kita. Air ini istilahnya firman Allah, ya kan? Hal yang benar, yang suci, yang indah, yang mulia. Tapi juga ada bagian yang kosong ini. Udara ini isinya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, galau, dan lain sebagainya. Inilah isi pikiran kita. Ada firman Allah, tapi ada kekhawatiran juga sometimes, kadang-kadang. Bagaimana cara mengeluarkan udara dari sini? Disedot, bisa nggak? Udaranya disedot, bisa nggak? Nggak bisa. Dikocok-kocok, nggak keluar juga. Gimana caranya mengeluarkan udara itu dari sini? Hah? Dibuka atau dibuka? Enggak. Enggak diisi. Caranya di mana? Diisi apa lagi? Diisi air. Jadi gimana mengeluarkan kekhawatiran dari hidup kita, dari pikiran kita? Isi dengan semua yang baik, yang benar, yang suci, yang mulia, sedap didengar, yang patut dipuji. Isi dengan firman Allah, isi dengan kebenaran, isi dengan janji-janji Tuhan. Amin. Yang pertama, bagaimana kita bebas dari kekhawatiran yang mencuri, membunuh, dan membinasakan, namun hubungan intim dengan Tuhan, dengan berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Yang kedua, kendalikan pikiran kita. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan supaya kita bebas dari kekhawatiran? Melakukan firman Tuhan, praktek firman Tuhan. Filipi 4 ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah semua itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar, apa yang kita terima sebagai iman, apa yang kita pelajari tiap hari Minggu, mungkin dulu di Jakarta, yang di Jakarta juga ada Pak Antoni, Pak Bisa, dua-duanya namanya Antoni. Sampaikan, kita terima sebagai bagian dari iman itu baik, tapi firman Tuhan bilang nggak cukup. Apa yang kamu pelajari, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat itu nggak cukup. Yang harus kita lakukan apa? Melakukan, mempraktekkan firman Allah. Ada satu quotes, ada satu ungkapan. Sebenarnya ungkapan ini aslinya dalam bahasa Chinese, dalam bahasa Mandarin, tetapi saya mengertinya, saya membacanya di dalam bahasa Inggrisnya. Ungkapan ini berkata seperti, I hear and I forget. Aku dengar, aku lupa. Kenapa? Dengar terus lupa. Karena kemampuan manusia, menurut hasil survei, kemampuan manusia untuk mendengar itu, menyerap apa yang dia dengar itu hanya 25%. Jadi ibu-ibu coba nanti keluar dari ruangan ini, kalau ditanya khotbahnya tentang apa, nanti jawab ya udahlah pokoknya tentang kekhawatiran yang mencuri, membunuh, binasa. Caranya bagaimana? Ya intim dengan Tuhan, gitu-gitulah, memohon, bersyukur, udah begitu aja. Karena kemampuan kita untuk menyerap hanya 25%. Dengar orang lain cerita, dengar uraian yang disampaikan orang lain itu cuma 25%. Makanya hati-hati menyampaikan, kita bisa salah, ya kan? Ditambahin atau dikurangi. Manusia kecenderungannya kan seperti itu, gitu loh. I hear and I forget. Tapi ungkapan ini mengatakan lagi, I see and I remember. Aku lihat, maka aku ingat. Itu sebabnya guru-guru sekolah minggu kalau ngajar pakai alat peraga. Karena kalau dengar lupa, kalau lihat biasanya ingat gitu loh. Tapi ungkapan ini nggak selesai sampai di situ. Dia mengatakan begini, but I do it and I understand. Aku melakukannya, maka aku mengerti. Ngerti bukan sebagai knowledge, mengerti bukan karena pengetahuan, tapi ngerti karena mengalami, karena sudah mempraktekkan. Ini ya kalau belajar masak. Oh, ngeliat kan contohnya, ya toh? Ngeliat contohnya, denger ini bumbunya ini. Langsung bisa jadi expert masak kan? Nggak bisa, harus diapain? Praktek masak, praktek bikin kue, makanya kamu understand, makanya kamu ngerti. Ngerti bukan di sini, ngerti karena ngalami, karena sudah mempraktekkan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu mengerti kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ngerti kebenaran itu bukan ngerti sebagai knowledge, itu loh, understand karena melakukan firman Tuhan, maka kamu akan dimerdekakan.
Kalau kita mempraktekkan firman Tuhan, kita dimerdekakan dari kekhawatiran. Praktek apa? Tadi yang pertama bangun keintiman dengan Tuhan, berdoalah. Sediakan diri dan waktu untuk ngobrol sama Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan, pikirkan yang benar, yang suci dan mulia. Artinya kendalikan pikiran. Ini jangan dijadikan slogan, jangan dijadikan hafalan, jangan dijadikan hanya sebagai retorika, tapi dikerjakan, dipraktekkan dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan berkata, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bedanya dengan ayat 7 apa? Ayat 7 damainya yang memenuhi segala akal, damainya. Tapi yang sekarang kalau udah sampai di posisi praktek, kalau udah di posisi pelaku firman Tuhan, Allah sendiri, dibilang Allah sumber damai akan menyertai kita. Nah, kalau Allah menyertai kita, apa yang perlu kita takutkan? Allah yang menyertai kita itu segede apa sih? Allah yang bisa membuat laut merah terbelah. Allah yang membuat bayangannya Petrus itu bisa menyembuhkan orang sakit. Allah yang membuat matahari berhenti di bukit Gibeon dan bulan di lembah Ayalon. Mana ada seseorang bisa membuat matahari berhenti dan bulan berhenti? Enggak ada. Allah seperti itu yang berkenan menyertai kehidupan kita. Dan kalau Allah yang seperti itu menyertai kehidupan kita, nggak perlu lagi hidup dalam kekhawatiran. Kita bisa bebas dari hidup kekhawatiran yang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya menutup dengan satu ilustrasi. Satu ketika ada seorang yang hobinya traveling, jalan di sini suka jalan-jalan. Saya juga suka jalan-jalan. Bedanya dengan kita, jalan-jalannya dia pakai pesawat pribadi. Jadi dia menerbangkan sendiri pesawat kecilnya. Jadi dia terbang pakai pesawat kecil dan biasanya kalau dia sudah terbang, dia berhenti di satu tempat, dia membersihkan diri, dia makan, minum, istirahat sebentar, isi bahan bakar, cek mesinnya dan lain sebagainya, nanti dia terbang lagi. Nangkep ya, dapat gambarannya. Nah, pada saat dia terbang yang kedua, jadi dia itu udah istirahat, udah isi bahan bakar, dia udah makan, minum, udah pergi ke kamar mandi, dia terbang lagi. Dan di dalam penerbangan yang kedua ini, dia mendengar suara-suara kayak di dalam pesawat itu. Semakin dia dengerin, dia semakin takut. Semakin dia dengerin, keringat dingin mulai keluar. Dia mendengar seperti suara tikus. Tikus itu binatang yang mengerat, benar nggak? Suka gigit keripik gitu ya. Nah, makin didengerin betul-betul, ini tikus ini. Apa kekhawatirannya dia? Kekhawatiran dia adalah kalau tikus itu berhasil menggigit satu kabel, walaupun itu kabelnya kecil, baling-baling, itu pesawat kecil ya, pakai baling-baling pesawatnya itu bisa berhenti berputar, akibatnya apa? Pesawatnya jatuh. Kalau pesawatnya jatuh, apa yang terjadi? Matilah dia. Makin dipikirin, makin takut, makin dipikirin, makin gelisah, sampai akhirnya dia mencoba menenangkan diri, dia mencoba untuk mengendalikan pikirannya. Kemudian dia berpikir seperti ini. Tikus itu bukan binatang yang didesain untuk di udara, atau tikus binatang di darat. Itu sebabnya dia mulai menerbangkan pesawat kecilnya dalam ketinggian yang maksimal, nggak bisa lebih tinggi lagi karena itu pesawatnya kecil. Jadi dia konstan terbang di ketinggian yang maksimal sampai dia terbang terus sampai dia tiba-tiba nggak dengar suara tikus itu. Dan kemudian ketika dia mendarat di satu tempat, nomor satu ketika dia keluar dari pesawat itu, dia buka kap mesin dan dia memang mendapati ada seekor tikus di sana. Tikus yang sangat besar, tapi tikus itu sudah mati. Kesimpulannya apa? Kekhawatiran itu cuma seperti tikus. Tikus nggak tahan di atmosfer tinggi. Nah, kekhawatiran juga nggak tahan di atmosfer yang maha tinggi. Ketika kekhawatiran mulai menyelinap dalam hati dan pikiran kita, yang harus kita lakukan naik ke atmosfer Allah maha tinggi, mengucap syukur, menyembah Dia, pikirkan yang benar tentang Allah yang suci, yang adil. Maka bukan hanya damai ini yang diberikan kepada kita, Allah sumber damai sejahtera itu akan berkenan menyertai perjalanan hidup kita. Amin.